Shalom Limitless. Apa kabarnya nih semua? Aku berharap semoga semuanya di rumah tetap sehat-sehat dan dalam keadaan yang baik ya. Ya betul banget Cher, walaupun kita belum bisa ketemu kumpul sama-sama ibadah bareng-bareng, tapi kita senang banget bisa menyapa teman-teman lewat ibadah streaming ini. Yuk sebelum kita masuk dalam ibadah kita, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak teman-teman untuk kita menyiapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di rumah kami juga. Kami boleh bertemu dalam online Tuhan. Kiranya Tuhan, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan tetap ada dalam setiap kami. Hadirat-Mu tetap ada melingkupi setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Setiap apa yang kami lakukan hari ini Tuhan boleh menjadi kesukaan bagi Engkau ya Bapa. Karena kami percaya kasih-Mu begitu luar biasa melingkupi setiap kami. Kasih-Mu yang mengampuni, kasih-Mu yang melayakkan kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita angkat hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan betapa dalamnya kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
mau berikan hati kami mau berikan hati kami Yesus. Kami mau berikan seluruh jiwa kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rindu kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidup, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom Limitless Central, apa kabarnya? Sudah lama kita tidak bertemu. Mari kita berdoa sebentar untuk menaikkan doa-doa pokok yang akan kita doakan bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini yang kami boleh jalankan bersama-sama. Walaupun kami sekarang masih berada di rumah masing-masing, biar kiranya kami boleh menikmati berkat-Mu juga ya Tuhan Yesus, mendapatkan berkat-Mu melalui ibadah online ini. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kalau kami akan berpisah masing-masing, sebelumnya kami akan menaikkan doa-doa kami terlebih dahulu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak, untuk seluruh anak-anak Limitless, untuk seluruh pengurus Limitless ya Tuhan. Engkau mau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu, supaya apapun yang mereka lakukan dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, Engkau mau berkati dengan baik dan mereka boleh menerima berkat-Mu, dan apapun yang mereka lakukan semua boleh sukses. Juga untuk tim gembala dan gereja GBI Sentral di mana kami beribadah ya Tuhan, biar Engkau kiranya mau memberkati setiap tim gembala dan gereja-gereja dalam
keadaan sekarang ini ya Tuhan. Engkau boleh terus memberikan berkat-Mu, Engkau boleh terus memberikan penyertaan-Mu terhadap tim gembala dan gereja ini ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi pusat berkat di daerah Tomang ini. Tuhan juga Engkau mau berkati untuk setiap orang tua anak-anak-Mu di manapun mereka berada ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, dalam kesehatan mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, biar Engkau memberkati mereka Tuhan. Juga untuk orang tua yang mungkin terkena PHK semenjak COVID ini, Engkau juga mau menggantikan pekerjaan mereka segera mungkin ya Tuhan Yesus. Engkau sertai, Engkau jagai ya Tuhan Yesus. Juga untuk Kota Jakarta, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Engkau terus mau memberkati gubernur kami ya Tuhan. Pasca PSBB ini juga Engkau mau berkati Tuhan, biar kota ini boleh tetap aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Perlahan-lahan kami boleh beraktivitas kembali lagi ya Tuhan, dan Engkau akan terus memimpin kami. Juga untuk bangsa dan negara ini kami percayakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jajaran menteri-menteri dan juga kabinet-kabinet yang bekerja ya Tuhan untuk memperbaiki keadaan setelah pasca COVID maupun krisis ekonomi ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Juga Engkau memberkati presiden kami ya Tuhan, Presiden Jokowi. Engkau mau berkati, Engkau mau berikan hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan-Mu selalu ya Tuhan untuk beliau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu akan turun atas presiden kami ya Tuhan, untuk dapat membawa kami melalui masa-masa sulit ini ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua permasalahan kami, semua pergumulan kami Tuhan, baik kami yang mencari kerja maupun kuliah ya Tuhan, sekolah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan jawaban dan selalu memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pencari pekerjaan kami juga ya Tuhan, dalam kuliah kami, dalam studi kami, semua Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama-Mu yang Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh menikmati segala kemurahan-Mu. Dan kalau saat ini Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Tuhan Engkau menaruh perkataan firman-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah berasal daripada-Mu dan Engkau saja dipermuliakannya. Dan setiap anak-anak muda yang mendengarkannya boleh juga diberi pengertian yang benar, agar firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh berbuah dan bertumbuh di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa kembali walaupun lewat online, tapi saya percaya tidak akan mengurangi semangat kita, spirit kita untuk terus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, saya diberi tema adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10 dikatakan, teman-teman, ayat ini sungguh luar biasa dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Dikatakan demikian ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau tegaskan bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab kita lihat hari ini tergenapi. Kenapa? Dengan adanya COVID-19 ini membuat dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Kita melihat dari segala dimensi kehidupan tidak dapat
melakukan apapun. Dan kita banyak melihat di belahan dunia, mungkin lewat video-video yang dikirimkan banyak orang lewat media sosial. Ada banyak orang turun ke jalan berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Kita tahu negara-negara Eropa misalnya adalah negara dari mana kekristenan berasal. Tetapi hari-hari ini kita boleh melihat mereka jauh dari Tuhan. Tetapi dengan adanya virus yang tidak kelihatan ini, membuat banyak orang datang kembali kepada Tuhan dan bersungkur dan berseru supaya kasih karunia Tuhan turun atas mereka, supaya Tuhan menolong, menghindarkan dari segala mara bahaya ini. Jujur saudaraku, ada satu kebanggaan tersendiri, tapi satu sisi jujur saya secara pribadi juga sedih melihatnya. Karena kenapa? Baru keadaan seperti ini manusia kepepet baru mencari Tuhan. Selama ini kemana? Bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda? Seringkali kita tidak mau terlalu mempersoalkan tentang Tuhan, apalagi mau mengasihi. Doa kita malas, baca firman kita malas, apalagi mau mengasihi Tuhan. Tetapi dengan ada persoalan-persoalan, baru banyak orang datang berbondong-bondong seolah-olah mau hidup rohani di hadapan Tuhan. Ini menurut saya saudara, sebuah pelecehan dan penghinaan terhadap Tuhan. Tuhan kita anggap sebagai tong sampah kita. Jika ada masalah baru kita datang kepada Tuhan. Tentu tidak salah kalau kita punya pergumulan dan datang, karena memang Dia Tuhan tempat perlindungan kita. Tetapi saya mau katakan, bukan pada saat seperti ini baru kita mencari Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan, itu kita harus mempersoalkan ini. Jujur teman-teman, dengan adanya COVID-19 ini, saya secara pribadi sungguh-sungguh mau berusaha bagaimana supaya hidup ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kekristenan itu luar biasa saudara. Karena kenapa? Tuhan kita tidak dibatasi oleh waktu. Mungkin kita tidak bisa berkumpul seperti sedia kala, tetapi Alkitab berkata kita dapat menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tetapi pertanyaannya, adakah kita meluangkan waktu kita buat Tuhan? Atau kita habiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat buat pertumbuhan keimanan kita? Selama ini mungkin kita melayani Tuhan, selama ini kita ikut Tuhan, bahkan terlibat dalam pelayanan. Sekarang waktunya, ayo kita sungguh-sungguh. Banyak orang yang stres, banyak orang tidak tahu mau berbuat apa. Bahkan ada seorang jemaat menelpon Kak Eli bahwa saya mau bisnis apa, padahal dia seorang berbisnis. Saya katakan kamu salah nanya, karena tidak bisa menerima keadaan atau realita yang ada. Kalau hanya bukan Tuhan, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak dapat bertahan. Waduh, saya mau katakan, memberitahukan kepada kita bahwa dunia yang akan kita jalani ke depan tidak akan semakin baik. Camkan itu, tidak akan semakin baik. Sebab kenapa? Karena memang Tuhan mendesain setiap kita bukan untuk menjadi warga dunia, tetapi menjadi warga kerajaan Allah, di mana kepala pemerintahan adalah Kristus Yesus sendiri. Tetapi ada syaratnya untuk menjadi warga kerajaan Allah, yaitu jikalau kamu menuruti perintah. Kalau kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, sudah pasti saya dan saudara berseberangan dengan Tuhan. Dan itu mengerikan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita renungkan baik-baik anak-anak muda, mumpung kita masih muda. Kita tidak tahu berapa lama keadaan seperti ini. Tetapi apakah aktivitas kita atau kegiatan kita atau ibadah kita juga ikut terhambat oleh keadaan? Saya kira tidak, teman-teman. Ini kenyataan. Oleh sebab itu jangan lagi main-main dengan dunia ini. Mungkin khotbah seperti ini tidak disukai banyak orang. Mungkin akan banyak orang berkata, tidak usah ngomong yang begitu-begitu, masih jauh. Saya mau ingatkan,
kalau teman-teman membaca Alkitab, keadaan manusia zaman Nuh itu tidak jauh berbeda dengan keadaan dunia sama sekarang ini. Orang tidak mau terlalu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Buat apa? Buang-buang waktu. Teman-teman tahu bahwa Nuh membuat bahtera itu 1 abad, 100 tahun. Bukanlah waktu yang pendek. Tentu di dalamnya banyak proses-proses kehidupan yang dialami oleh Nuh. Pasti mungkin dibully, mungkin dihina, dikatakan mungkin gila. Tetapi memang harusnya orang-orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, memang bagi dunia kita gila. Kalau belum sampai ke taraf demikian, kita belum ikut Tuhan. Kalau cuma mengaku di mulut, di bibir ini, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, itu mudah dan gampang. Tetapi dengan realita yang ada ini, apakah mulut bibir kita dengan perbuatan kita itu sama? Jujur teman-teman, waktu awal-awal adanya virus ini muncul dan sudah merebak ke Indonesia, Kak Eli jujur, ada rasa frustasi karena cuma di rumah, ke depan, ke belakang, makan, tidur. Kita manusia yang bukan manusia yang tidak beraktivitas. Tetapi kadang-kadang saya juga merenungkan, biarlah lewat peristiwa ini saya lebih banyak merenungkan dan berdoa dan bergaul dengan Tuhan. Aku mau mencari kehendak Tuhan supaya aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita tidak mempersoalkannya, ya bagaimana? Saya khawatir tidak mungkin kita bisa menjadi warga kerajaan sorga. Lalu syarat yang kedua tadi dikatakan mengasihi, itu artinya kita harus memperagakan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Dan yang kedua adalah tinggal di dalam kasih. Artinya ini lebih jauh lagi. Tuhan mau menginginkan teman-teman dan saya untuk lebih lagi memberi waktu yang banyak untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Coba saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu jelas. Tetapi ayat ini tidak bermaksud untuk membuat kita tidak usah cari uang, tidak bekerja, tidak kuliah, tidak sekolah. Oh tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa ada yang jauh lebih penting yang harus kita prioritaskan di dalam hidup ini, yaitu menyingkahkan atau menyenangkan hati Tuhan. Lewat apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Bukan hanya ke gereja, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, bahasa roh, bukan itu. Tetapi lewat lifestyle kehidupan kita, lewat gaya hidup kita lah yang menyenangkan hati Tuhan, dan itulah ibadah. Bukan kegiatan secara euforianya itu ibadah, tetapi sikap hati kita, itu yang Tuhan mau. Ini Tuhan Yesus mengatakan demikian, bahwa tujuannya Dia datang ke dunia ini mengerjakan pekerjaan Bapa, yaitu apa? Menyelamatkan. Nah, kita yang sudah diselamatkan, apa yang harus kita perbuat? Hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Kak Eli menyenangkan hati Tuhan? Saya katakan menyenangkan hati Tuhan tidak mudah. Kita harus belajar memperagakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sebab Tuhan Yesus adalah role model bagi setiap orang-orang yang berkata, aku percaya kepadamu. Dia harus mengikuti jejak Tuhan. Kalau tidak, dia belum mengasihi Tuhan. Kalau cuma sekedar di mulut, banyak orang di luar sana juga berkata, aku percaya kepada Tuhan. Tapi percaya yang bagaimana? Itu kan menjadi pertanyaan. Percaya di sini artinya teman-teman, mengikuti seluruh jejak-jejak kehidupan Yesus. Bukan fisiknya, tetapi perilakunya yang harus kita ikuti. Bagaimana bisa Kak Eli? Dia kan Tuhan. Mungkin kita protes, dia kan anak Allah. Oh no, karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya. Supaya kenapa? Supaya kita dimampukan oleh Allah, oleh Tuhan untuk bisa mengikuti.
Sulit teman-teman. Karena kenapa? Kita sudah terlanjur bercinta dengan dunia ini. Maka mungkin kita sulit, mustahil kita bisa mengerjakannya kayak bisa kalau kita paksa diri kita teman-teman. Harus dipaksa. Teman-teman aja yang masih kuliah, yang mau sekolah atau ingin meraih sebuah cita-cita, atau katakanlah kesuksesan, teman-teman mesti memaksa dirimu. Mungkin bangun pagi, mungkin larut malam baru pulang. Hal dunia saja kita bisa lakukan itu. Kenapa untuk Tuhan kita tidak lakukan? Karena saya mau kasih tahu teman-teman, bahwa di dalam kekekalan nanti bukan cuma menyanyi-nyanyi, bukan cuma bangun, makan, tidur, nyanyi, enggak, beraktivitas. Dia adalah dunia nyata, cuma diganti tempatnya teman-teman, karena dunia sudah berdosa dan harus dibinasakan. Oleh sebab itu kita harus memberi seluruh hidup kita mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat profesi kita. Kalau yang kau masih kuliah, masih sekolah, sekolahlah yang benar. Kuliahlah yang benar, bekerjalah yang benar. Disitulah caramu menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekedar lewat pujian, tidak. Tetapi lewat hidup kita. Yesus itu lewat hidupnya lah Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus itu tidak terlalu banyak bicara, tapi banyak actionnya. Banyak melakukan apa yang Bapaknya. Sehingga Alkitab berkata, dia disukai semua orang. Dan banyak orang yang mengikut dia. Tidak pakai brosur, tidak pakai YouTube, tidak banyak followernya pada waktu itu, tidak ada media seperti sekarang ini. Tetapi karena ada sesuatu yang ilahi yang ada dalam dirinya, yang kecenderungan itu menguasai seluruh hidupnya, maka dunia melihat dia ada sesuatu. Oleh karenanya teman-teman, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, mari senangkan hati Tuhan semasih kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat apapun. Jadi sebenarnya kekristenan itu tidak membatasi kita dengan mesti harus begini, tetapi lewat apa yang kita bisa perbuat, disitulah kita menyenangkan hati Tuhan. Lewat hidup kita, lewat perkataan kita. Hari-hari ini dunia membutuhkan teman-teman dan saya. Segala fasilitas, keindahan, kemewahan dunia, harta materi terbukti hari ini tidak dapat membuat manusia untuk hidup nyaman. Siapapun. Ini baru kecil teman-teman keadaan ini. Kita tidak tahu ke depan masalah akan jauh lebih dahsyat, saudaraku. Saya sudah membaca kitab Wahyu. Wow, mengerikan teman-teman. Ini COVID baru sedikit teman-teman. Tetapi kita tidak perlu takut itu. Karena kenapa? Ada Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan, melakukan pekerjaannya. Paulus juga berkata di dalam Filipi. Ini terakhir, ayat terakhir. Filipi pasal 1 ayat 21. Lihat nih orang-orang yang memang punya kerinduan untuk masuk di dalam kekekalan Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi Paulus menyadari bahwa segenap hidupnya dia harus menyenangkan hati Tuhan. Karena matiku pun juga harus memuliakan Tuhan. Ini luar biasa. Bagaimana dengan kita anak-anak muda? Apakah kita hanya berpikir hal-hal yang indah-indah, kita berdoa Tuhan singkirkan COVID-19 ini supaya kehidupan normal? Kalau saya lain teman-teman, jujur, dunia tidak akan semakin normal. Mungkin pernyataan saya ini tidak disukai banyak orang, tetapi nanti kita akan buktikan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berada di pengadilan, semua akan transparan, semua akan terbuka. Mana itu orang-orang yang mengasihi Tuhan? Oleh sebab itu kita harus mengubah mindset kita. Kita harus mengubah paradigma kita. Hari-hari ini harusnya membuat kita semakin giat untuk menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Anak-anak muda yang saya kasihi, ayo, jangan putus asa, jangan khawatir,
kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengerti dan kita tidak pernah mempersoalkannya, ya udah. Kita hanya mau mencintai dunia ini dengan doa-doa kita. Tuhan, singkirkan corona ini supaya aku bisa beraktivitas lagi secara normal. Saya juga rindu teman-teman. Tetapi kalau toh pada akhirnya itu tidak normal, bagaimana? Apakah keimanan teman-teman masih tetap konsisten? Hari-hari ini saya mau katakan ini masa-masa penampian, kelihatan orang-orang yang mengasihi Tuhan secara benar dan orang-orang yang mengasihi Tuhan hanya sebatas mulut atau sebatas di bibir saja. Kelihatan, lihat reaksinya, apakah menggerutu, apakah terlalu khawatir. Kelihatan kekristenan kita hari-hari ini, mana orang Kristen yang benar dan yang hanya Kristen-Kristenan. Nah, akan diuji teman-teman dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu teman-teman, mumpung kita masih hidup, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita setiap hari. Biarlah kiranya renungan ini memberikan kita pencerahan atau memberikan kita bekal buat kita menjalani kehidupan kita bahwa masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Oleh sebab itu, paculah dirimu anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan. Berkaryalah apa yang engkau bisa perbuat. Engkau mungkin sedang berbisnis, bekerja, udah lakukan itu. Tapi semua hanya untuk kepentingan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kiranya renungan ini menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema dan bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat seluruh anak-anak Limitless dimanapun mereka berada, sedang di rumah atau apapun yang mereka lakukan. Tuhan, tolong mereka, beri kemampuan untuk memahami, terlebih menghidupi apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Hamba percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu percaya bahwa anak-anak muda-Mu yang di GBI Sentral menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Baik teman-teman, sebelum kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu sebagai bukti bahwa Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Berkati setiap kami, anak-anak muda-Mu, jikalau ada dosa yang kami perbuat, baik itu lewat perkataan, perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak, mari Tuhan, Engkau sucikan kami, layakkan kami, agar kami dapat sehidangan dengan Engkau. Dan kami juga hamba-hamba-Mu, juga Tuhan sucikan dan kuduskan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Lalu kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima roti ini dengan iman dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah boleh menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah lewat semuanya ini kami menyadari bahwa hidup kami telah ditebus dan telah menjadi milik Kristus seutuhnya. Oleh karenanya Tuhan, biarlah lewat hidup kami ini kami senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Sebentar kami akan pulang dan akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau kedangkan tangan membuat kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, seraya kita akan menerima berkat Allah. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerahnya dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Gembala Agung. Dialah yang akan menyertai dan melindungi saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.